Mereka melakukannya cheating, ada yang pinjam, ada yang apa. Jadi seolah-olah kayak menipu. Well, kalau ngomongin ini lebih detail sebenarnya, saya juga Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, kalau Anda sudah nonton video saya yang sebelumnya tentang customer journey, ya di awal banget ada aware. Oke, jadi bikin konten untuk membuat audiens jadi aware. Jadi video kali ini sebenarnya saya pengen sharing sih step by stepnya yang harus ada di mindset Anda ketika menjadi seorang content creator. Ya, jadi menjadi seorang content creator, create konten itu tujuannya apa sih sebenarnya? Karena ya kita tahu bahwa bikin konten untuk jualan, tapi kenapa Anda bikin konten kok nggak laku-laku? Kan berarti ada yang salah di situ. Nah, ada gap di pemikiran teman-teman semua, yang mana kalau bikin konten berarti bisa jualan, ada gap di situ. Karena ternyata kan nggak segampang itu kan untuk jualan kan. So, di sini saya pengen sharing step by step cara berpikirnya dulu. Jadi yang pertama, bikin konten tujuannya adalah, yang pertama nih ya, adalah aware. Nah, aware. Bikin orang aware, nyadar gitu. Nyadar apa deh? Nyadar apa? Ada dua sebenarnya. Nyadar Anda tuh eksis. Anda tuh ada. Nyadar gitu bahwa ada namanya kamu semua yang ada di sini nih, atau produkmu atau brandmu atau apapun itu, jasamu, whatever ya. Aware bahwa Anda ada, eksis, itu dulu. Nah, setelah mereka nyadar bahwa Anda ada, berikutnya mereka harus dibuat nyadar mereka punya problem. Ya, jadi ini berikutnya harus krusial banget ya, problem. Makanya kalau Anda tonton video saya tentang customer awareness level, maka di bawah sendiri adalah customer itu nggak aware. Mereka belum aware terhadap problemnya. Gini aja nggak apa-apa kok, gendut nggak apa-apa kok, gitu kan. Kan yang penting happy, ya gitu kan. Jadi kita mesti menjelaskan bahwa kalau kamu kelebihan berat badan, itu meningkatkan risiko jantung, stroke, diabetes, whatever lah, panjang lebar gitu ya. Sama ketika saya jualan Bonels, nggak apa-apa dan sakit ya dikasih obat, selesai. Ya kita mesti menjelaskan tuh, unaware semua kan, bahwa kalau sakit dikasih obat terus-terusan, apalagi dikasih antibiotik, anak kecil bisa meningkatkan risiko penyakit autoimun di kemudian hari. Ada artikelnya kemarin kalau nggak salah di websitenya BPOM gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka dibuat aware. Ya, sama dengan menggunakan, saya membangun Tribelio. Saya membuat orang aware bahwa kalau jualan di depan doang, pakai social media doang, kalau ada apa-apa dengan social medianya, itu sudah bermasalah. Kedua, Anda tidak membangun database, Anda tidak bisa melakukan upsell, tidak bisa membuat orang beli lagi. Karena Anda harus terus ngeluarin duit di depan terus. Ya, kayak begitu. Jadi dibuat aware. Jadi tujuan dari konten apa pertama? Bikin aware. Kalau mereka tidak aware sama sekali, jangan harap jualan, gitu aja. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Setelah mereka aware, berikutnya adalah engage. Engage macam-macam ya. Kalau di Instagram begitu bisa like, comment, dan share. Di YouTube ada subscribe. Nonton, baca, itu juga termasuk engage. Meskipun kadang-kadang nggak kalau di Instagram maybe kita nggak bisa tahu ya berapa orang berhenti di postingan kita tuh berapa detik atau berapa menit untuk membaca atau slide carousel, kita nggak punya datanya. Tapi at the end of the day itu termasuk engage. Ya, jadi kalau mereka sudah sering, Anda lihat deh, kalau Anda bikin konten YouTube kayak saya, kalau menit mereka nontonnya semakin panjang, berarti engagementnya juga lumayan bagus. Watch time-nya tinggi. Artinya mereka suka dengan konten Anda. Dan itu dinilai loh, oleh YouTube dinilai loh. Instagram sebenarnya iya. Mereka juga menilai seberapa lama Anda berhenti di konten tertentu, sehingga mereka jadi tahu Anda tuh suka konten apa. Ya, jadi itu engage. Ya, jadi termasuk juga like, comment, and share, of course. Jadi kalau misalkan Anda sudah posting, tetapi nggak ada comment, like, and share-nya, berarti Anda tahu Anda punya problem di situ. Maybe engagement Anda, maybe konten Anda jelek banget. Nah, kalau sudah kayak begitu, ya please read this book, guys. Ya, jadi kalau Anda sudah bikin konten, bukan berarti Anda content creator yang berhasil. Ya, Anda cuma upload konten, tapi nggak ada gunanya konten Anda. Buang waktu, buang duit, buang tenaga semuanya. Oke, so tujuannya adalah untuk menghasilkan something. Nah, engage. Ketika engage, kebanyakan mereka mulai akan bertanya, mereka akan berkomentar, sebagainya, gitu kan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah you build relationship. Di sini. Anda balas dong. Kalau mereka komen, ngobrol, dibalas dong. 1-2 dibalas gitu ya. Jadi always dibalas. Sehingga akhirnya konten Anda pun itu bukan konten kayak majalah dinding. Saya sering sekali ketemu dengan klien-klien saya bilangnya adalah kontenmu jelek banget majalah dinding. Majalah dinding di SMA, ingat ya? Waktu kita di kampus di SMA begitu, majalah dinding ditaruh di situ untuk orang datang lewat baca, tapi tidak engage. Gak ada yang tiba-tiba nulis something di majalah dinding kan? Ya udah baca aja, oke, selesai.
mading ya, majalah dinding, pengumuman semuanya di situ. Jadi kalau Anda bikin Instagram Anda sebagai tempat majalah dinding, itu bukan media sosial. Sosial adalah interaksi. Media sosial goalnya adalah komunikasi. Nah, makanya di sini adalah relationship. Anda balas, mereka balas. Dan akhirnya setelah mereka balas beberapa kali, relationship mulai kebentuk. Anda sendiri jadi punya ide. Oh, orang-orang ini sukanya kayak gini, nanyanya kayak begini. Berarti next kontennya kayak begini. Saya cerita begini, audiens saya suka kok kalau cerita kayak begini. Nah, akhirnya terjadi tuh hubungan tuh karena ada komunikasi, relationship. Ya, that is the step nomor 3 ya. Nomor 4 apa? Nomor 4 adalah berikutnya adalah setelah relationship kebangun, berikutnya adalah trust. Ya, jadi mereka jadi percaya terhadap Anda di sini. Trust. Mereka percaya, kalau Denny Santoso ngomongin digital marketing ya udah. Kalau Denny Santoso ngomongin politik itu nggak cocok. Gitu. So they trust me tentang digital marketing. Tapi mereka nggak percaya terhadap saya kalau saya tiba-tiba beropini politik lah, gitu-gitu enggak, ya kan? Properti gitu, enggak deh. Itu I think Bung Chandra better than me untuk properti gitu. Tapi kalau ngomong digital marketing, I'm better. Ya, jadi orang mulai trust nih, personal branding mulai kebangun di sini. Jadi di sini mulai kebangun personal branding, ya. Karena fondasi dari personal branding adalah trust. Mereka percaya brand ini bisa ngapain gitu. Mereka percaya orang ini ngapain. Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak membuat audiens Anda jadi tahu, mereka harus trust terhadap Anda tentang apa, nggak bakal jadi ini personal brandingnya. Ya, jadi harus tahu dong, Denny Santoso siapa? Mereka tahu, foundernya Trebelio, digital marketer, whatever lah ya. Apapun label yang dilekatkan ke saya di luar sana gitu. Tapi intinya adalah mereka trust me seperti itu. Nah, itu yang harus Anda bangun. Nah, ketika trust-nya sudah dapat, barulah Anda bisa nyuruh-nyuruh mereka sebenarnya. Nyuruh-nyuruh, quote-unquote ya, nyuruh-nyuruh gitu. Menyuruh membeli gitu ya, menyuruh membeli, menyuruh ngeklik, menyuruh ini semua. Itu mereka jadi mau, ya, lebih mau daripada sebelumnya. Karena trust. Kenapa orang-orang flexing coba sekarang? Flexing, pamer mobil, pamer kekayaan dan sebagainya. Itu instan naikin trust. Karena apa? Masyarakat kita itu gampang banget dibuat trust-nya meningkat ketika ngelihat orang kaya. Sukses, lu belum sukses mau ngomong apa? Ini udah sukses nih. Gua follow dia yang sudah sukses kan gitu. Selalu dikatakan adalah kita follow orang sukses. Makanya ketika di flexing kayak begitu kita nggak tahu belakangnya, maka kita cenderung, banyak orang ini cenderung untuk, wih keren ya orang ini ya. Kalau orang ini ngomong pasti bener deh gitu. Ya karena dia kaya, lebih kaya dari saya. So itu adalah cara memanipulasi trust. Ya, which is good and bad. You know, kayak pisau juga bisa bagus, bisa buat bunuh orang gitu kan. Bukan pisaunya yang salah, tetapi adalah orang penggunanya adalah itu yang salah. Jadi kalau ngerti marketing ya keren banget kan. Apalagi kalau Anda memang punya hasil, punya result yang bagus, dan Anda flexing gitu, posting, flexing, whatever, ya nggak apa-apa kalau memang benar. Tapi yang problem kemarin kan cheating ya. Mereka melakukannya cheating. Ada yang pinjam, ada yang apa. Jadi seolah-olah kayak menipu. Well, kalau ngomongin ini lebih detail sebenarnya, saya juga, kalau dari sudut pandang marketing nih teman-teman ya, kalau dikatakan flexing itu menipu sampai pinjam menipu. Gimana dengan makeup cewek? Itu menipu gak itu? Kalau enggak usah pakai makeup coba. Ya kan? Tidak pede terhadap kondisi aslinya jadi di makeup sama. Tapi intinya adalah, kenapa cewek pakai makeup? Sama aja kan? Pengen membuat orang lain tertarik gitu kan sebenarnya kan, caranya pakai makeup. Coba deh kalau misalkan cowoknya pakai pembersih makeup semua gitu, mau nggak? Makanya bercandaan para cowok adalah kalau mau lihat aslinya ajak diving, udah kelihatan semua aslinya, hitam jeleknya semua kelihatan semua gitu. So ya itu inilah. Nah kemudian berikutnya adalah berarti setelah mereka trust, what next? Nextnya adalah act. Nah act ini macam-macam. Anda bisa menyuruh mereka untuk klik. Untuk apa nih misalkan? Untuk buy, untuk follow, untuk subscribe. Ya kan? Kalau subscribe dan follow doang kan sayang kan? Kita maunya buy gitu. Opt-in, masukin nama dan email gitu. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya opt-in ini, supaya di belakangnya ini bisa kita lakukan namanya marketing automation di sini. Ini kalau saya ngajarin digital market, saya ngajarin list building mastery ya. Di sinilah kuncinya, marketing automation. Nah, berarti untuk mencapai ke sini, Anda perlu step 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Tapi kalau Anda dari 0 banget mau langsung ke 5, Anda butuh waktu. Itu nggak bisa dilawan, memang butuh waktu. Nah, cara mempercepatnya adalah Anda baca buku ini, karena ada framework-nya gimana bikin orang itu trust and believe terhadap Anda. Ada caranya, ada step-nya semua, ada faktor apa saja yang harus Anda posting.
testimonial kapan, lifestyle kapan, value kapan, result kapan, dan sebagainya. Itu ada semua di situ. Supaya Anda bisa paham nih, step-stepnya seperti apa. Nah, kalau sudah di marketing automation, maka Anda bisa nyuruh mereka macam-macam kan. Di sini, di hari pertama Anda klik, misalkan di sini ada buy gitu deh. Buy 1, di sini edukasi. Ya kan, di sini Anda bisa buy 2 misalkan. Dan seterusnya. Karena Anda pegang database. Karena yang mahal itu di depan. Kita ngomongin itu di lain kali ya, tapi akuisisi itu lebih mahal daripada Anda kalau sudah punya database dan Anda tinggal cerita aja. Saya launching buku ya, database saya udah gede kan. Mereka semua beli gitu. Kalau saya launching buku berikutnya, saya nggak dari nol lagi. Saya udah punya database pembeli buku saya. Sehingga ketika saya punya produk baru, saya punya buku baru, atau punya apapun baru, saya tinggal cerita aja dan mereka sudah antri beli. Ribuan udah pasti laku gitu. Ya, jadi hopefully step-step ini ketika menjadi seorang content creator Anda jadi paham ya. Jadi video ini goalnya adalah apa sih tujuan menjadi seorang content creator dan step-stepnya. Kan tujuan akhirnya adalah buy. Tapi step-stepnya seperti itu. Anda create konten untuk bikin awareness. Anda bikin konten untuk engage dan build relationship. Dan ujungnya adalah Anda build konten untuk menciptakan trust. Sehingga akhirnya dengan trust Anda bisa meminta mereka untuk buy atau act atau ngelakuin sesuatu. Alright, so thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye guys.